Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin saya menemukan sebuah kisah berupa video film pendek yang sangat menakjubkan. Kisahnya sebetulnya tentang orang-orang sederhana, orang-orang biasa-biasa, anti mainstream, yang diwawancarai bukan orang yang hebat-hebat, tapi orang-orang sederhana yang mempunyai kisah unik. Ternyata setiap pribadi itu mempunyai kisah yang sangat unik. Diceritakan dalam kisah itu seorang yang dulu pernah sukses, kemudian mengalami kebangkrutan, sampai pada titik yang habis-habisan dan hampir putus asa. Kisah ini tidak untuk mengkritik gaya hidup seseorang, tidak, tetapi untuk menawarkan bahwa kehidupan itu begitu kaya, begitu banyak jenisnya, dan betapa manusia itu mempunyai kemampuan adaptasi, kemampuan berjuang yang luar biasa. Ketika dia hancur, dia hampir bunuh diri karena kehilangan segala-galanya, praktis, dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Suatu ketika dia melihat ada seekor burung kecil yang ada di hadapannya agak jauh. Burung itu sedang mencari ranting-ranting. Kemudian dia pergi, naik, balik lagi, ambil ranting kecil, naik lagi. Ternyata dia sedang membuat sarang. Dan dia menatap ke atas. Di atas pohon itu ada begitu banyak sarang yang indah, yang kuat. Dan ada bayi-bayi burung kecil yang berceriapan meminta makan, tetapi aman di dalam sarang. Penglihatan itu membuat dia tersadar bagaimana seekor burung yang kecil, lemah, mampu membuat rumah yang begitu kokoh untuk melindungi anak-anaknya. Lalu dia bertanya diri, bagaimana dengan saya, manusia yang diberi akal budi, kemampuan, kekuatan, fisik, pikiran, rohani, kenapa hancur? Tidak mampu bahkan untuk membuat rumah, bahkan tidak mampu untuk makan. Maka kemudian dia bangkit dan merasa diri malu. Kemudian dia bersyukur bahwa dia menjadi manusia yang diberi akal budi. Dan kemudian bergerak. Dan memang akhirnya dia menemukan sebuah kehidupan yang jauh lebih indah daripada kehidupan sebelumnya. Kehidupan yang sederhana. Kehidupan yang bisa menghargai setiap peristiwa kecil-kecil. Kehidupan yang berdasarkan pada kesadaran bahwa dirinya begitu dicintai oleh Tuhan sejak diciptakan. Dengan dibekali akal budi, kemampuan fisik, dan kemampuan rohani terutama. Sehingga mampu bangkit dan kemudian memulai kehidupan yang baru. Memang tidak semewah kehidupan sebelumnya, tetapi jauh lebih damai, lebih tenang. Dia mengatakan, saya justru sekarang bisa menghargai hal-hal yang dulu saya anggap biasa-biasa saja. Ketika saya mempunyai sedikit, saya lebih bisa menghargai apa yang saya punya. Dan karena itu hatinya lebih penuh syukur dan lebih tenang daripada ketika dahulu. Bahkan dia sekarang tidak bisa mengerti mengapa harus mempunyai pakaian yang berlebihan, yang hanya tersimpan di lemari, tidak pernah dipakai. Dia tidak bisa mengerti kenapa dulu dia begitu banyak mempunyai sepatu yang kadang-kadang hanya disimpan, bahkan ada yang masih berlabel belum sempat dibuka. Dia tidak bisa mengerti, tetapi dia bisa mensyukuri banyak hal yang dulu tidak pernah dia anggap sebagai yang penting.
Kemampuan manusia beradaptasi luar biasa. Dan terutama ternyata kekuatan hidup rohani itu yang jauh lebih dahsyat daripada kekuatan fisik kita, kekuatan pikiran kita. Karena itu tepat sekali apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apabila kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa mengatakan kepada gunung ini, pindahlah ke laut. Dan gunung itu akan berpindah. Bukan hanya pindahlah nasi ini ke dalam perut, ya, gunung nasi, bukan. Tapi benar-benar gunung dan bisa pindah. Kalau kita mempunyai kekuatan iman atau mengandalkan kekuatan iman. Dan disitulah kisah itu sebetulnya mau memberi kita kekuatan, memberi kita harapan, terutama bagi yang lemah, bagi yang jatuh, bagi yang mengalami kesulitan besar. Kita itu mempunyai kekuatan yang jauh melampaui apa yang kita sadari, apa yang kita mengerti. Maka kita perlu kembali terhubung kepada Sang Sumber, yaitu Tuhan sendiri, untuk menimba kekuatan, menimba penghiburan, dan mengenali jati diri kita yang sebenarnya. Bukan hanya pribadi yang dibatasi oleh kekuatan fisik, kekuatan pikiran, tetapi juga kekuatan rohani, kekuatan kesadaran yang tidak ada batasnya. Kekuatan fisik ada batasnya. Pada usia-usia tertentu pasti kita harus menyerah. Kekuatan pikiran juga ada batasnya. Tidak semuanya kita ketahui. Tetapi kekuatan roh, bahkan ketika fisik lemah, pikiran tidak mengetahui, roh bisa melampaui segalanya dan tetap percaya dan tetap berjuang. Dan memang dalam kehidupan kita banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi kita bisa mengatasinya. Kita bisa berhasil. Bahkan ada yang berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun. Tentu sudah melampaui banyak peristiwa, banyak tantangan, banyak hambatan, tetapi berhasil. Dan itulah kekuatan kita yang sebenarnya. Tidak terletak pada diri kita sendiri, tetapi pada Tuhan yang terus mendukung dan menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana. Kalau burung saja bisa survive, padahal kecil, lemah, mampu membuat rumah yang indah, aman dan nyaman untuk anak-anaknya. Bagaimana kita, manusia, mau bikin rumah saja tidak bisa, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai jalan, bahkan bisa kemudian menjadi homeless. Bahkan di negara yang katanya maju sekali, makin banyak orang-orang yang homeless. Kalah sama burung yang lemah dan kecil. Tentu karena tidak menyadari betapa Tuhan begitu mencintai kita, memberi kita kemampuan yang jauh melebihi yang kita tahu. Mari kita kembali ke sumber, sering merenung-renung, bersahabat dengan diri sendiri, mengenal Tuhan yang ada di dalam diri kita, dan potensi iman dan cinta yang tanpa batas yang ada di dalam diri kita. Kalau kita melihat dan mendengar kisah-kisah orang sukses, seringkali mereka mulai dari nol. Itu adalah bukti bahwa kita juga bisa. Karena memang kita manusia yang dibekali berbagai macam talenta, terutama dibekali dengan cinta Tuhan. Tuhan selalu menemani kita karena Immanuel, dan Tuhan selalu mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, jangan putus asa. Apapun yang terjadi, handle yourself with care. Trust God because you are loved. Tuhan memberkati.